Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hidur Tani, pernahkah kamu mendengar tentang ganja? Satu kata yang langsung memunculkan beragam reaksi, ada yang menganggapnya tanaman terlarang, ada pula yang melihatnya sebagai sumber potensi medis yang luar biasa. Tapi, sebenarnya, apa itu daun ganja? Ganja adalah tanaman yang berasal dari genus Cannabis, dengan spesies utama yaitu Cannabis sativa, Cannabis indica, dan Cannabis ruderalis. Tanaman ini dikenal karena mengandung senyawa kimia aktif yang disebut cannabinoid. Yang paling terkenal adalah THC atau tetrahydrocannabinol dan CBD atau cannabidiol. THC merupakan senyawa psikoaktif yang menyebabkan efek high, sedangkan CBD tidak bersifat memabukkan dan banyak diteliti untuk manfaat medis. Fakta unik tentang daun ganja. Ganja telah digunakan manusia selama lebih dari 5.000 tahun. Di masa lampau, serat ganja digunakan untuk membuat kain, tali, hingga kertas. Beberapa presiden Amerika Serikat seperti George Washington dan Thomas Jefferson pernah menanam ganja atau hemp secara legal untuk kebutuhan serat. Tanaman ini sangat adaptif, dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim. Di beberapa negara, ganja telah menjadi komoditas ekspor medis bernilai miliaran dolar. Asal-usul dan penyebaran ganja. Tanaman ganja diperkirakan berasal dari Asia Tengah, terutama di wilayah yang kini termasuk Mongolia dan Siberia Selatan. Dari sana, tanaman ini menyebar ke Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Afrika. Pada masa kolonial, ganja dibawa ke berbagai belahan dunia termasuk Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman ganja telah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Sumatera, di mana tanaman ini tumbuh liar dan subur karena iklim tropis yang cocok. Kenapa ganja dilarang? Larangan terhadap ganja dimulai pada awal abad ke-20, saat banyak negara mulai mengatur zat psikoaktif. Pada tahun 1961, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan ganja ke dalam daftar narkotika golongan 1 melalui Single Convention on Narcotic Drugs. Di Indonesia, ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, artinya tidak boleh dibudidayakan, dikonsumsi, atau diperjualbelikan, kecuali untuk kepentingan penelitian yang mendapat izin resmi pemerintah. Apakah ada negara yang melegalkan ganja? Ya. Beberapa negara telah melegalkan ganja untuk kepentingan medis atau rekreasi dengan pengawasan ketat. Kanada menjadi negara dengan ekonomi besar pertama yang sepenuhnya melegalkan ganja rekreasi pada tahun ke-2018. Uruguay, negara pertama di dunia yang melegalkan pasar ganja sepenuhnya pada tahun ke-2013. Malta, negara pertama di Uni Eropa yang melegalkan ganja untuk penggunaan pribadi pada tahun ke-2021. Georgia telah melegalkan penggunaan ganja untuk rekreasi. Jerman, mulai 1 April tahun 2024, mengizinkan kepemilikan ganja dan penanaman pribadi dalam jumlah tertentu. Luxembourg mengizinkan kepemilikan dan penanaman ganja di rumah untuk penggunaan pribadi. Meksiko, Mahkamah Agung mendekriminalisasi penggunaan ganja untuk rekreasi. Afrika Selatan, pengadilan telah memutuskan bahwa penggunaan pribadi di rumah adalah legal. Thailand, setelah sempat melegalkan sepenuhnya, Thailand kini mengaturnya dengan lebih ketat dan membatasi penggunaan untuk medis saja. Selain itu, ganja rekreasi juga legal di beberapa wilayah subnasional, termasuk Amerika Serikat. Ganja rekreasi legal di 24 negara bagian, 3 teritori, dan distrik Columbia, meskipun masih ilegal di tingkat federal. Australia, penggunaan ganja rekreasi legal di wilayah ibu kota Australia. Banyak negara yang telah melegalkan ganja untuk tujuan medis, termasuk di Eropa, Inggris, Austria, Belgia, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Prancis, Yunani, Irlandia, Israel, Italia, Lebanon, Lituania, Luxembourg, Malta, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Spanyol, Swiss, dan Ukraina. Di Amerika, Argentina, Barbados, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Jamaika, Meksiko, Panama, Peru, Uruguay, dan sebagian besar negara bagian AS. Di Oceania, Australia dan Selandia Baru. Di Asia, Sri Lanka, Thailand, dan Turki. Di Afrika, Malawi, Rwanda, Afrika Selatan, Vanuatu, Zambia, dan Zimbabwe. Namun, di Indonesia, ganja masih dilarang dan dianggap ilegal, termasuk untuk tujuan medis, sesuai undang-undang yang berlaku. Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia secara tegas menolak legalisasi ganja. Manfaat ganja, menurut penelitian medis, beberapa penelitian di luar negeri menemukan potensi ganja untuk medis, meredakan nyeri kronis,
seperti pada pasien kanker, mengurangi mual akibat kemoterapi, meningkatkan nafsu makan pada pasien HIV/AIDS. CBD berpotensi membantu terapi epilepsi dan gangguan kecemasan. Beberapa penelitian juga menilai potensi antiinflamasi dan neuroprotektif. Namun, semua ini masih dalam tahap penelitian, dan tidak berarti ganja aman untuk dikonsumsi bebas. Efek samping mengkonsumsi ganja. Penggunaan ganja tanpa kontrol medis bisa menimbulkan efek samping serius. Gangguan konsentrasi dan daya ingat, denyut jantung meningkat, risiko gangguan psikologis seperti paranoia atau kecemasan berlebih, ketergantungan psikologis, gangguan fungsi paru bila dihisap dalam jangka panjang, produk olahan ganja yang legal. Beberapa negara yang melegalkan ganja medis telah mengembangkan produk turunan CBD atau cannabidiol, seperti minyak CBD atau CBD oil untuk terapi, kapsul CBD atau herbal CBD tanpa THC, kosmetik CBD untuk kulit dan relaksasi. Namun, di Indonesia semua produk berbahan ganja masih dilarang, kecuali untuk riset yang mendapat izin dari Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan. Kesimpulan, ganja adalah tanaman dengan sejarah panjang, manfaat potensial, dan risiko besar bila disalahgunakan. Penelitian medis terus berlangsung di seluruh dunia, namun Indonesia tetap berkomitmen menjaga keamanan publik dengan pelarangan penggunaan bebas ganja. Sebagai masyarakat, kita bisa berperan aktif dengan mengedukasi diri dan orang lain, agar memahami ganja bukan hanya dari stigma, tapi juga dari sisi ilmu pengetahuan dan hukum. Tanaman ini bukan sekadar daun yang dilarang, ia adalah simbol perdebatan antara hukum, sains, dan kemanusiaan. Fahami ilmunya, hormati hukumnya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.